sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kami kembalikan pilihannya ke tangan Anda. Apakah mau mengambil keputusan strategis saat ini untuk lanjutkan menyimak Go Healthy dan penuh dengan motivasi dan pencerahan, atau Anda pindah saluran lain dan melewatkan kesempatan emas untuk mendengarkan cerita real dari seorang penyintas stroke yang kembali kami undang dalam keadaan yang cukup signifikan mengalami kemajuan. Pemirsa, saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oh iya, saya mau ngingetin, program ini juga untuk Anda yang punya masalah diabetes, kolesterol, tensi tinggi, asam urat Anda tinggi. Kami akan berikan solusi kepada Anda. Selamat datang kembali, Bang Hari Panca, Pak Coki, dan Mbak Imelda. Halo. Salam sehat. Yeay. Wah, saya masih ingat terakhir ketemu sama Bang Hari sebagai narasumber yang pertama kali waktu itu beliau datang pakai kursi roda. Iya, betul. Begitu disapa pertama nggak langsung seperti ini. Iya. Agak lambat meresponnya. Mohon maaf ya Bang ya sebelumnya. Tapi kan itu kenyataan. Iya betul. Tapi sejak kami tadi bersiap di ruang rias sebelum masuk studio, saya lihat nih Bang Hari ada perubahan ini. Dan itu dikonfirmasi oleh beliau. Apa pendapat Bang Hari soal video barusan yang saya putarkan? Ya emang kesehatan itu sangat mahal ya. Dan emang kita perlu menjaga kesehatan. Makanya saya juga setelah memakai teknologi laser ini juga memang berasa semua. Berasa banget. Itu investasi kan Bang? Investasi. Siapa yang mau Abang sapa di sana? Mereka pasti senang dengar Abang menyapa mereka. Silakan. Untuk para penyintas stroke, jaga kesehatan terus dan ikuti kata saya juga. Setelah menggunakan teknologi laser, saya menjadi lebih baik. Dan itu terbukti. Wah, keren. Selamat datang Mbak Lula Kamal. Ya, Selamat datang Mbak Pritisya Subhani. Salam sehat untuk kita semua. Dan kita simak inilah profil seorang Hari Panca yang legendaris, yang di masa lalu beliau berkarya hebat di dunia pertelevisian nasional. Kita doakan yang terbaik untuk beliau dalam pemulihannya. Ini profilnya. Hari Panca, semangatnya tak pernah padam untuk bisa pulih dari stroke. Ia tetap optimis bisa kembali sembuh dan dapat melakukan berbagai aktivitas secara mandiri lagi. Dampak dari terkena stroke-nya itu lebih ke arah motorik. Untuk bergerakan saya agak susah, berbicara ya agak sedikit keganggu. Kini,
Ia sudah belajar dari kesalahan dan berkat dukungan dari Imelda istrinya, Hari semakin semangat dalam memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Perubahannya sangat jauh sekali. Tidur lebih nyenyak, gairah untuk seksual ya, lebih kerasa setuju kerasa. Terima kasih teknologi laser. Kita main benar atau salah dulu ya Bang ya. Iya. Stroke berulang pasti disebabkan oleh jenis yang sama. Salah. Kalau stroke itu bisa Ada hipertensi, pendarahan atau penyumbatan. Kebetulan aja kalau Mas Ari ini kan Pecah pembuluh pendarahannya berulang sampai 3 kali. Jadi Oke. pasti salah jawabannya. Jawabannya tadi sudah tepat gitu ya. Dan memang kalau bicara stroke itu, stroke ada 2 macam. Stroke yang pertama adalah stroke penyumbatan. Ini lebih banyak, sampai 80%. Dan kemudian yang lebih sedikit hitungannya adalah yang pecah pembuluh darah di otak. Sebetulnya kalau Bang Hari dapat 3 kali stroke dan semuanya adalah stroke yang berhubungan dengan pecah pembuluh darah. Tapi bisa dilihat di gambar yang nomor 1 tadi ya, bahwa kemudian ada yang namanya kerak di pembuluh darah, ini aterosklerosis yang kayak bisul. Dengan tensi yang tinggi, bisul ini bisa pecah. Waktu bisulnya pecah, ada proses dalam tubuh kita yang membuat kemudian bisul ini jadi ditutup kembali. Tapi penutupan bisul ini bisa menyebabkan menghambatnya aliran darah sehingga terjadi stroke. Atau bisa juga bisul tersebut pecah dan kemudian isinya keluar. Isinya berupa gumpalan. Nanti akan ada penyumbatan gitu ya di pembuluh darah yang lebih kecil di tempat yang lain. Stroke juga kejadiannya. Jadi yang pasti harus diingat untuk seluruh penyintas stroke. Yang pertama adalah mengembalikan kemandirian. Pengen kembali jalan, pengen kembali ngomong dengan baik, tapi juga yang harus diingat ada satu lagi. Penyakit yang mendasari terjadinya stroke tersebut juga harus dikendalikan dengan baik. Mau hipertensi, kolesterol tinggi, mau diabetes, semuanya harus distabilkan. Pernyataan ini, stroke berulang pasti disebabkan oleh jenis yang sama, adalah pernyataan yang salah. Sudah tepat pilihannya Bang Hari sama Mbak Imelda. Apa yang paling signifikan sejak pakai teknologi laser bawa keberkahan sendiri buat Abang? Perubahannya apa? Perubahannya itu tidur saya lebih teratur, lebih nyenyak, lebih dapat gitu. Tidurnya? Karena Berkualitas lah. berkualitas lah. Kalau yang signifikan itu dari jalan ya. Jalan. Biasanya kalau ke mall itu kan saya pakai kursi, Mas Ari pakai kursi roda. Tapi sekarang saya sudah mulai untuk tidak pakai kursi roda lagi. Jalannya tuh lebih jauh lah dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan suka capek-capek. Iya. Nah kemudian kalau dari mandi juga biasanya hanya duduk saja. Sekarang sudah bisa berdiri walaupun berpegangan. Ya. Terus yang paling saya kaget itu dia sudah bisa berjalan mundur. Walaupun cuma setapak, 2 tapak gitu. Bisa berjalan mundur. Bagus. Itu kan butuh keseimbangan khusus. Iya, koordinasi. Mari kita cek kembali. Sudah di mana kemajuan kesehatan kita dari darahnya? Setelah menggunakan teknologi laser, mengupayakan gaya hidup sehat, ditambah dengan pengobatan dari dokter, tensinya saat ini sudah terkendali ada di angka 128/87. Nah, kolesterolnya pun dalam keadaan terkendali di bawah 200. Bagus ini ya Pak ya. Pertahankan, teruskan. Gula darahnya pun dalam keadaan bagus, 115. Pertahankan ya Pak. Ya. Ikutan pakai saat itu atau mengamati dulu Mbak Imelda Oh sebagai enggak, saya orang langsung awam? pakai. Langsung pakai. Oh, berarti sudah dapat edukasinya dari kami waktu Iya itu betul. ya? Kepala saya tuh pusing hampir 1 minggu itu 2 kali. Karena mungkin saya penggemar makanan cemilan yang berbahan MSG mungkin ya. Atau mie instan, cemilan-cemilan MSG itu langsung kepala saya pusing, biasanya sakit. Nah setelah pakai teknologi laser ini, hampir 1 bulanan itu tuh saya sampai lupa pas ketika saya makan cemilan-cemilan itu kok kepala saya nggak sakit lagi ya. Itu tuh apa karena itu mungkin ya, karena teknologi laser itu saya sampai lupa nggak sakit kepala lagi sampai sekarang. Iya. Jadi pemirsa, kita bicara mengenai teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang dipakai oleh Bang Coki ya. Waktu kemudian dia menyinari, dia akan menembus lapisan kulit kita. Begitu sampai di pembuluh darah, apa yang terjadi? Teknologi laser ini akan membuat dinding pembuluh darah sebelah dalam yang namanya endotel mengeluarkan zat yang namanya nitric
peroxide dengan jumlah yang lebih, membuat pembuluh darah kita menjadi melebar, menjadi rileks dia. Karena dia rileks, gesekan akan berkurang. Begitu gesekan berkurang, yang terjadi adalah tekanan darah akan lebih stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Di sisi lain, zat NO ini juga akan mencegah menggumpalnya darah, sehingga dia bisa mencegah terjadinya stroke. Ketika Anda menggunakan perangkat laser yang digunakan oleh Pak Hari dan saat ini digunakan oleh Bang Coki, dari sisi darah dan pembuluh darah kita optimalkan, dari sisi titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru juga kita aktifkan. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah, ingat stroke, ingat kejar dalam 6 bulan pertama gunakan teknologi laser. Solusi tambahannya adalah gunakan yang namanya korset medis. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, untuk stabilisasi tulang belakang, punggung, pinggang, dan panggul. Sehingga nanti kalau berjalan, dia akan membantu. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan cedera. Kalau dia lebih stabil, nggak gampang akan jatuh. Ya. Kemudian yang ketiga, dukungan support pada area pinggang. Yang paling nggak enak biasanya kerasa tuh di pinggang. Duduk aja kelamaan, suka banyak yang kemudian nggak enak rasanya. Capek ngomongnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keseimbangan buat pasien-pasien penyintas stroke. Pemilihan korset medis juga tentunya menjadi sebuah perhatian khusus. Berikut saya akan membagikan tips agar Anda bisa memilih korset medis yang tepat agar proses pemulihan berjalan dengan lebih baik. Yang pertama adalah pilihlah korset medis yang sudah dilengkapi dengan teknologi berpaten sehingga dapat memberikan perlindungan secara 360 derajat. Lalu pilihlah korset medis yang dilengkapi dengan 3 pengaturan lengkung tulang belakang agar bisa menopang tulang belakang Anda secara baik. Lalu yang ketiga adalah pilihlah material yang bersifat berpori sehingga sirkulasi udaranya baik, nyaman digunakan sepanjang hari. Lalu yang keempat adalah tentunya bisa menyesuaikan dengan ukuran lingkar pinggang dari yang kecil hingga yang besar. Terima kasih untuk edukasinya Mbak Preti juga Mbak Lula. Tadi Bang Hari Panca pakai teknologi laser, persis seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri. Dan tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan bahwa dokter laser atau AccuLaser ini adalah alat kesehatan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sudah lebih dari 10 tahun pemirsa alat ini ada di Indonesia. Dan saya bahkan melakukan terapinya sambil membawakan acara. Ya, Anda bisa lihat lasernya sudah mulai bekerja. Pakainya harus rutin 2 kali sehari. Dan ketika Anda menggunakan secara rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu tubuh Anda kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Kalau hal-hal tadi yang saya sebutkan itu nilainya terkendali, Anda boleh berharap bahwa kita akan terbebas dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dan untuk meningkatkan kesehatan pinggang Anda, karena ada hubungannya juga dengan para penyintas stroke yang sedang menikmati kehidupannya, pastikan Anda menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya adalah memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris. Dr. Q Back Support Belt wajib digunakan bagi Anda yang memang memiliki masalah postur pada tulang belakang. Kemudian Anda juga yang mengalami pengeroposan atau pengapuran tulang belakang, disebut sebagai osteoporosis. Anda juga yang pasca operasi tulang belakang, perlu menggunakan ini. Bagi Anda pasien stroke yang sedang latihan belajar berjalan, silakan gunakan. Dan yang terakhir adalah para lansia. Karena kita semua juga selain lansia, maksud saya, kita semua yang masih sehat, kita bisa memanfaatkan bagaimana postur tubuh kita bisa dijaga oleh alat kesehatan yang satu ini. Oleh sebab itu pemirsa, saya mengajak Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dan juga Dr. Q Back Support Belt dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Ini adalah cara aman untuk Anda mendapatkan barang asli berkualitas dan bermanfaat bagi Anda. Itulah nomor call center dari GoGo Mall. Pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Selamat datang kembali di Go Healthy. Pemirsa, kami baru saja menerima kabar baik dan menggembirakan. Tadi sudah dibuka angka-angkanya. Angkanya siapa sih? Bang Hari Panca itu loh. Tensi bagus sekarang. Gula darah terkendali, kolesterol bagus. Ada perubahan secara fisik. Tapi mana yang paling disyukuri? Tolong ceritain. Sekarang saya udah mulai lebih kuat dalam, awalnya saya nggak kuat berdiri. Sekarang saya udah mulai kuat berdiri, udah mulai belajar jalan stabil. Itu. Dengan durasi yang lebih lama. Iya, betul. Abang biasanya lagi terapi sambil ngapain? Sambil latihan kah atau santai-santai? Sambil latihan juga. Karena gini, saya juga sambil ada sepeda statis kan. Sambil latihan juga, sepeda statis juga. Sambil dipakai ini lasernya Sambil pakai gitu? terus. Gitu. Kalau misalnya intranasal, biasanya sebelum tidur. Nggak mengganggu pergerakannya selama dipakai di pergelangan tangan sambil sepeda statis nggak terganggu? Aman. Bagaimana? Penggunaannya kapan saja? Kalau saya biasa selagi beraktivitas juga kayak lagi masak gitu. Kecuali kalau tidak kena air ya, maksudnya saya lagi kayak lagi berpergian ke pasar, ke supermarket, itu saya pakai. Informasi lagi tentang dunia kesehatan yang Anda perlu tahu. Bagaimana cara deteksi dini gangguan kesehatan pada otak besar? Gangguan kesehatan pada otak besar ini bisa terjadi akibat stroke, infeksi, trauma, atau adanya tumor. Tapi yang paling sering ini adalah stroke. Nah, di sini saya akan membagikan cara deteksi dini gangguan kesehatan pada otak besar. Mudah dipraktekkan. Yuk kita coba bersama. Pertama, kita rentangkan kedua tangan kita lurus ke depan, lalu posisikan telapak tangan menghadap ke atas. Kita pejamkan mata kita selama 30 detik. Nah, apabila tiba-tiba tangannya terbalik atau turun sebelah, maka ini menandakan ada gangguan pada fungsi otak besar. Normalnya kita bisa menahan posisi ini selama 30 detik dengan mata terpejam. Apabila pemirsa di rumah praktikkan gerakan ini dan mengalami hal yang sama seperti Pak Hari, atau tiba-tiba terbalik, atau turun, atau tiba-tiba bergeser ke sebelahnya, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ngomong-ngomong Mbak Lula, tadi di awal Bang Hari udah langsung kasih bocoran. Betul. Saya ini rutin pakai intranasal. Betul. Saya pengen pemirsa makin inget deh, karena tujuan ini juga baik. Iya, kita pengennya pemirsa di rumah kalau kemudian punya teknologi laser tidak akan melewatkan memakai intranasalnya ya. Di rongga hidung itu isinya banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil. Jadi waktu kemudian disinari di sana, kita akan dapat banyak sekali yang namanya zat NO yang kemudian pembuluh darah di hidung ini dia langsung bersambung dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Di kepala saya sebutnya. Bukan hanya di otak, di mata, di telinga, di semua tempat yang ada di kepala kita. Kemudian NO ini akan menyebabkan pembuluh darah kita akan membesar. Waktu dia membesar, debit darahnya jadi banyak, sirkulasi jadi lebih lancar. Yang pertama kali akan dirasakan adalah orang-orang yang sakit kepala, yang migrain, yang vertigo, yang sinusitis akan terbantu. Kenapa? Karena sirkulasinya menjadi lebih lancar. Sirkulasi yang lebih lancar ini pun akan mencegah terjadinya stroke. Dan dia mencegah terjadinya stroke yang berulang. Zat NO sendiri akan membantu fungsi otak. Dia kemudian akan membuat memori kita dan fungsi berpikir akan terus dijaga. Sehingga dia akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Sehingga intranasal ini bagus digunakan untuk semua lansia. Apa harus yang lansia saja? Tidak juga demikian. Kita pun nanti akan mendapatkan banyak manfaatnya. Berbicara lebih lanjut mengenai kualitas darah, penggunaan teknologi laser secara rutin akan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang dapat menyumbat pembuluh darah. Ketika gumpalan darah ini menyumbat pada pembuluh darah di jantung, maka yang dikhawatirkan akan terjadi serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, nanti terjadi serangan stroke sumbatan. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah ginjal, nanti akan mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Penggunaan teknologi laser membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang menyumbat pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Yang pertama, membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Lalu yang kedua adalah tentunya mencegah terjadinya komplikasi yang pertama maupun berulang. Ayo bertindak sekarang juga. Berapapun usia Anda, gunakan teknologi laser. NMES-nya dipakai juga nggak? NMES pakai. Rutin juga Bang? Rutin.
pakai. Di bagian otot mana paling sering abang pakai? Di belikat belakang. Belikat di belakang. Lalu di lengan abang pakai juga? Pakai juga dari sini, di awal leher sedikit kan ada titik-titiknya tuh. Iya. Di awal leher sini sama ke sini. Bagus. Apa sih yang digunakan sama Bang Hari ini sebetulnya teknologi yang namanya NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi memang ada stimulus secara elektrik, secara listrik gitu ya, yang kemudian dia merangsang saraf dan juga otot. Saraf dan ototnya dirangsang supaya dia bergerak. Kalau kita lihat ilustrasi di depan ini, ada gerakan-gerakan, tapi ini gerakan pasif sebetulnya. Jadi sebetulnya yang menggerakkan itu bukan diri kita sendiri, tapi tadi rangsangan listrik tadi, rangsangan kejut tadi ya sebetulnya. Jadi sekarang yang harus dijaga, ototnya harus digerakkan, sarafnya harus dirangsang supaya tidak rusak. Otot yang tidak digerakkan akan mengecil. Kita harus jaga. Kalau NMS ini terutama untuk penyintas stroke pastinya. Kemudian untuk orang-orang yang barangkali memang menjaga supaya ototnya tidak mengecil. Bisa loh barangkali orang-orang yang lansia, yang pergerakannya terbatas, bisa juga menggunakan manfaat dari alat ini. Satu lagi, Anda mungkin bertanya-tanya ya. Anda lihat ini di penampilannya Bang Hari tadi di segmen pertama, beliau belum pakai korset medis. Ini sekarang sudah dibantu oleh korset medis. Posisi duduknya Bang Hari sekarang lebih stabil ya? Iya, lebih tegap ya. Karena kan itu membentuk tulang belakang juga kan. Benar. Ini lebih tegap dan memang lebih stabil juga. Kita tes ya? Ya. Kita tes. Boleh abang berdiri? Wah, udah oke. Wow. Tadi pas dia tunjukkan masih agak pegangan, Iya. masih ya agak worried gitu. Iya. Sekarang lebih Wajar. sekarang kayak ada pegangin. Tapi memang perlu latihan juga tetap. Pasti Bang. Ya kan. Silakan duduk kembali. Setelah digunakan korset medis kelihatan ya posturnya lebih tegak, jadi lebih pede, bisa bangun sendiri. Ya. Perlu dipahami bahwa salah satu gejala sisa stroke yang sering mengganggu penyintas stroke adalah gangguan keseimbangan akibat lemahnya satu sisi tubuh dan nantinya bisa memperlambat proses pemulihan dan juga meningkatkan resiko jantung. Lalu bagaimana solusinya? Kita tingkatkan keseimbangan tubuh dengan menggunakan korset medis yang memiliki sifat sebagai body balancer. Untuk pemirsa di rumah dan para stroker, pesan saya adalah lebih baik mencegah daripada sudah terkena stroke atau yang lain. Dengan teknologi laser yang saya pakai selama ini, saya merasakan benar-benar banyak manfaatnya. Dan sekarang ditambah lagi dengan teknologi korset ini. Korset medis ini lebih membuat saya lebih percaya diri untuk dalam bergerak, berjalan dan sebagainya. Dan sebelumnya saya agak takut untuk berdiri, untuk lebih stabil. Jadi seperti ada yang memegang saya dari belakang. Tapi sendiri saya gitu. Nah ini pun juga baru saya pakai hari ini. Udah merasakan manfaatnya. Lebih-lebih nanti bila beberapa hari ke depan saya memakai dan saya tambah latihan-latihan, insya Allah lebih Amin. lebih cepat. Akan jauh lebih mantap. Terima kasih Bang. Good job Bang. Yang digunakan oleh Bang Hari Panca dan istri adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser sehari 2 kali akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Sehingga Anda dan saya boleh terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pakai 2 kali sehari, ingat ya pemirsa ya. Durasinya antara 15 hingga 60 menit. Kemudian, satu hal lagi yang menjadi bonus, kelebihan, sesuatu yang juga menolong Bang Hari Panca per hari ini. Sejak kami pakaikan, beliau mencoba korset medis yang disebut sebagai Dr. Q Back Support Belt. Itu nama populernya. Manfaat ini juga bisa Anda terima ketika Anda menggunakannya. 1. Memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan juga postur tulang belakang. Mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris. Siapa saja yang membutuhkan Dr. Q Back Support Belt? Anda yang punya masalah postur pada tulang belakang. Anda yang mengalami masalah pengeroposan atau pengapuran tulang belakang, disebut osteoporosis. Anda yang baru saja melakukan operasi tulang belakang. Anda juga adalah pasien stroke yang sedang latihan belajar berjalan. Boleh menggunakan korset medis ini. Dan para lansia. Sebenarnya ini adalah hal yang penting untuk digunakan para lansia. Bagi kita semua yang masih sehat, Anda juga bisa menggunakannya untuk menjaga postur dan kenyamanan Anda ketika bergerak. Jadi pemirsa, segera dapatkan dan gunakan
Tadi Mbak Lula bilang, take action segera untuk dapatkan dokter laser atau AccuLaser dan juga Dr. Q Back Support Belt dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca supaya Anda tenang, tentram, bahagia menghubungi kami. Dan izinkan tim call center dari Gogo Mall untuk menyambut dan melayani Anda secara langsung. Pemirsa, di penghujung acara saya ingatkan untuk semangatlah Anda mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.